Pematang Siantar. Bagi banyak orang, kota ini adalah tentang toleransi yang terjaga, aroma kopi yang pekat di sudut-sudut kedai tua, atau deru ikonik mesin becak BSA yang membelah jalanan Merdeka dan Sutomo. Namun, di balik riuhnya aktivitas kota terbesar kedua di Sumatera Utara ini, ada sebuah denyut nadi yang sunyi, namun sangat menentukan masa depan kita. Sebuah denyut yang merekam bagaimana cara masyarakat kota ini membaca dunia. Mundur ke beberapa dekade lalu, Siantar bukan sekedar kota pelintasan. Kota ini adalah rumah bagi para pemikir, sastrawan, dan jurnalis hebat. Kita tentu ingat, dari tanah inilah Wakil Presiden ketiga Indonesia, yaitu Bapak Adam Malik, lahir dan mulai membentuk wawasannya. Dulu, lembaran koran yang baru dicetak adalah menu wajib yang menemani obrolan pagi warga di kedai kopi. Membaca bukan sekedar hobi, melainkan sebuah identitas diri. Menjadi warga Siantar berarti menjadi masyarakat yang kritis, gemar berdiskusi, dan haus akan informasi. Buku dan literasi telah menjadi fondasi yang membentuk karakter kota ini sejak lama. Namun, waktu terus berjalan dan zaman bergerak maju. Hari ini, lembaran kertas mulai digantikan oleh kilauan layar kaca. Ruang-ruang tunggu tak lagi diisi oleh buku, melainkan oleh jempol yang terus bergulir tanpa henti di media sosial. Arus digitalisasi membawa kita ke dalam banjir informasi yang instan. Di kafe-kafe modern Pematang Siantar, anak-anak muda kini lebih sering menunduk, tenggelam dalam dunianya. Pertanyaannya, apakah budaya membaca warga Siantar sedang terkikis ataukah bersiap untuk berevolusi? Jawabannya ada di sini, di sudut kota ini. Sebuah ruang bertransformasi untuk menjawab tantangan zaman. Dinas Perpustakaan Kota Pematang Siantar menolak untuk menyerah pada keadaan. Perpustakaan hari ini bukan lagi gudang buku yang berdebu dan membosankan. Melalui inovasi, fasilitas yang semakin nyaman, hingga adaptasi teknologi digital, tempat ini kembali memanggil para pencari ilmu. Di sini, kita melihat wajah baru literasi Siantar, tempat di mana generasi muda berkolaborasi, belajar, dan menemukan kembali keajaiban dari setiap halaman yang dibaca. Halo Kak, maaf ganggu waktunya nih Kak. Menurut Kakak nih ya, sebagai warga kota Pematang Siantar, apakah akses membaca di kota ini cukup mudah menurut Kakak? Menurut saya Kak, akses membaca di Pematang Siantar ini menurut saya sudah cukup mudah. Hal ini karena sudah tersedia perpustakaan umum dengan koleksi buku yang cukup banyak. Bahkan Kak, mencapai puluhan ribu buku yang bisa diakses masyarakat. Terima kasih Kak. Menurut saya akses membaca di Pematang Siantar tergolong cukup mudah ya, karena tersedia perpustakaan umum, perpustakaan sekolah, sama berbagai sumber bacaan digital yang bisa kita manfaatkan. Selain itu, toko buku dan akses internet juga membantu kita memperoleh bacaan yang lebih mudah. Sebab pada akhirnya, perkembangan fasilitas ini adalah bukti bahwa minat baca di kota kita ini tidak pernah padam. Ia hanya butuh wadah yang tepat untuk kembali hidup. Teknologi boleh terus berganti dan media membaca boleh berubah dari lembaran kertas menjadi layar handphone. Namun, semangat untuk terus belajar masyarakat Pematang Siantar harus tetap abadi. Karena kota yang hebat tidak hanya dibangun dari kokohnya beton dan mulusnya aspal jalan, melainkan dari luasnya cakrawala berpikir masyarakatnya. Mari kita terus melangkah ke masa depan yang cerah tanpa pernah melupakan halaman-halaman sejarah masa lalu. Siantar membaca, Siantar berbudaya.